Setelah itu kalian bisa buka untuk file yang kalian sudah download. Kalau kalian belum di-download, itu udah kalian download dulu. Untuk linknya itu sudah saya taruh di deskripsi video ya teman-teman. Kita buka dulu. Nah, ini kalian bisa download aja. Kemudian kalian bisa ganti semua hostname-nya terlebih dahulu ya teman-teman, sesuai dengan nama ininya. Kita mulai dari suite 4 terlebih dahulu. Kita bisa const, habis itu hostname-nya itu suite 4. Habis itu kita enable script-nya itu SID. Kemudian kita bisa exit. Kita bisa exit lagi. Kita coba masuk maka dia itu sudah dimintai password ya teman-teman. Ini sudah bisa ya. Kita lanjut untuk yang ini. Yang multi layer suite-nya suite 2 ya teman-teman. Kita bisa const, habis itu hostname-nya itu dia MLS 2. Kita bisa enter, kemudian SID. Habis itu kita bisa ke router 2-nya. Kita const, hostname-nya itu RTR2. Kita bisa enter, kemudian SID. Habis itu kita bisa yang ini multi layer suite 1. Kita bisa const, hostname-nya diganti jadi MLS 1. Kita bisa enter, habis itu SID. Selanjutnya kita bisa ke suite 1-nya. Suite 1 itu ini ya teman-teman. Const hostname SW1. Kemudian SID. Kemudian habis itu ke suite 2-nya. Const, hostname-nya itu SW2. Kemudian ada SID. Kita bisa enter. Habis itu kita bisa ke router 1. Ini CLI, kemudian const, hostname RTR1. Kemudian SID. Kita bisa ke router 3. Const, hostname-nya itu router ya teman-teman, RTR3. Kemudian SID.
Untuk yang terakhir itu ada switch 3. Switch 3 itu ini dulu. And const hostname sw3, enter ena sid. Nah, oke, kita lanjut untuk yang part keduanya ya teman-teman, konfigurasi VLAN dan trunking in MLS2 dan Suite 4. Nah, untuk nama VLAN-nya itu sesuai dengan yang di display ya teman-teman. Untuk Suite 4 terlebih dahulu kita bisa ini tadi kita sudah memasukkan passwordnya ya teman-teman. Kita bisa langsung const, habis itu kita buat dulu VLAN 10, kemudian name VLAN 10, habis itu kita buat yang VLAN 20. Ini VLAN 20. Kalian bisa buat sampai 30 ya teman-teman. 30. Selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya masing-masing VLAN-nya ya teman-teman. Kita bisa ini exit terlebih dahulu. Habis itu kita bisa interface line FA 0/2 sampai 3 ya teman-teman. Kita bisa enter, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, kemudian spanning tree forfeit. Nah, ini udah ya teman-teman. Untuk VLAN 10-nya sudah. Sekarang kita VLAN 20. Kita bisa exit int range FA 0/4 sampai 5. Bisa enter. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Kemudian nah, sekarang kita VLAN 30-nya ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian int range FA 0/6 sampai 7. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Nah, ini udah, kita bisa langsung yang MLS ya teman-teman. Lanjut MLS 2, kita bisa ini enter. Kemudian kita bisa buat dulu VLAN 10. Habis itu name VLAN 10. Kemudian kita bisa ini VLAN 20. Nah, di sini itu nggak ada interface yang terhubung ke VLAN 20. Nah, tapi kenapa kok tetap kita kasih? Karena nantinya kita akan konfigurasi DHCP. Oke, langsung aja kita bisa exit. Kemudian kita bisa int range
FA 0/2 sampai 3. Kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10. Kemudian kita exit INT range FA 0/4 sampai 5. Kita bisa enter. Kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Kemudian, nah tapi di sini untuk FA 0/1 dan /1 yang ini teman-teman, yang ini dan yang ini itu apakah kita anggurin? Nah itu kita akan menerangkan kedua interface itu. Kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian INT FA 0/1, kita bisa enter. Switchboard terang encapsulation .1Q ya teman-teman. Kemudian switchboard mode terang. Nah kita bisa ke switch 4-nya. Dan sekarang Kita bisa INT FA 0/1, kemudian enter switchboard mode terang, kemudian switchboard terang L 10 sampai 30 untuk mengizinkannya ya teman-teman. Oh ini kurang ya teman-teman, kurang VLAN-nya. Nah oke, udah kita terangkan. Nah di sini kita sudah menyelesaikan poin 1 dan poin 2 ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi DHCP-nya. Di sini instruksinya konfigurasi DHCP server pada multi-layer suite 2 untuk semua VLAN. Setelah itu kita disuruh setting DNS servernya, terus kita disuruh konektivitas. Oke, langsung aja kita konfigurasi DHCP dulu. Nah sebelum konfigurasi DHCP kita harus pasang IP setiap VLAN-nya terlebih dahulu. Kita langsung aja ke yang ini. Kemudian kita bisa exit INT VLAN 10, IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. kemudian DNS Ini kita bisa copy aja biar nggak nulis terus ya teman-teman. Kita bisa enter, kemudian kalian bisa exit, kemudian INT VLAN 20. Kemudian kita bisa sama seperti tadi, IP at 192.168.20.1. Kemudian kalian paste aja. Kita bisa enter. Kemudian set VLAN 30. Satu 192.168.30.1. Kemudian kalian bisa paste, kita enter, kita exit.
Kemudian kita bisa IP, DHCP, full, VLAN 10. Habis itu kita bisa tambahkan networknya 192.168.10.0. Kita bisa enter. Kemudian habis itu kita bisa tambahkan default routernya. Default router 192.168.10.1. Kita bisa enter. Kemudian DNS server. DNS servernya 192.168.90.2. Kita bisa exit. Kemudian IP, DHCP, VLAN 20. Kemudian kita bisa tambahkan network 192.168.20.0. Kemudian default routernya itu 192.168.20.1. Kemudian DNS server itu 192.168.90.2. Nah, sekarang di sini kita juga harus Kita bisa enter. kita bisa lakukan saja. Kita bisa ulangi terus ya teman-teman. Exit. Kemudian habis itu ini 30. Kemudian enter. Kemudian habis itu network dulu. Networknya itu ini 30 ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita bisa default router itu 30 juga. Kemudian enter. Kemudian habis default router itu kita bisa DNS server. DNS servernya itu sama ya teman-teman. Kita bisa exit. Habis itu IP, DHCP, Excel address, kemudian 192.168.10.1. Kemudian IPD IP, DHCP, ini yang 20 juga ya teman-teman, karena itu tertulis bahwa tidak boleh yang titik 1. Kita bisa enter. Kemudian ini kita bisa ganti jadi 30. Nah, sekarang kita coba tes DHCP-nya di VLAN 10, 20, dan 30. Kita buka dulu PC-nya. Kita mulai dari VLAN 10-nya terlebih dahulu. Desktop, kemudian DHCP. Nah, maka dia itu sudah berhasil successful ya teman-teman. Kemudian kalian bisa cek yang untuk VLAN 20-nya.
maka dia juga sudah berhasil ya teman-teman. Ini VLAN 30. Kalian pastikan juga di VLAN 30 itu dia sudah ada DHCP-nya ya teman-teman. Ini udah ada ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke yang part 3-nya. Nah, kita lanjut konfigurasi VLAN dan trunking pada multi-layer switch 1 dan switch 2. Oke, langsung aja kita konfigurasi di switch satunya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita bisa N const. Habis itu kita bisa buat VLAN-nya terlebih dahulu, VLAN 4. Ini kita bisa buat VLAN-nya dulu, VLAN 40, kemudian name-nya itu VLAN 40. Kita buat sampai 60 ya teman-teman. Kita bisa ulangi. Ini 50. Ini 50. Habis itu ini 60. Nah, selanjutnya kita akan masukkan interface-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini X, kemudian INT, kemudian range, kita bisa lihat dulu. FA 0/2 sampai 4. Kemudian kita bisa, oh ini kurang spasi ya teman-teman. Habis itu switch port mode akses, VLAN 40. Habis itu kemudian kita bisa exit INT range FA 0/5 sampai 6 dan enter. Kemudian switch port mode akses, VLAN 50. Kemudian oh ini salah ya teman-teman, typo. Kemudian kalian bisa ulangi aja. Ininya FA-nya itu dia untuk yang 60 itu 7 sampai 8. Ini VLAN 60. Nah, kalau sudah, kita bisa masukkan interface yang FA 0/1-nya ya teman-teman. Kita bisa exit, kemudian kita INT FA 0/1, kemudian switch port mode terang. Habis itu switch port terang VLAN 40 sampai 60. Oke, lanjut kita ke switch 2-nya. Nah, di switch 2 kita akan cuma membuat VLAN yang 60 dan 70 saja ya teman-teman. Kita bisa ini const. Habis itu kita bisa buat langsung aja VLAN 60. Kemudian name-nya itu VLAN 60. Kemudian ini 70. Ininya 70 juga.
Nah, kalau kalian sudah, itu kita bisa masukkan interface-nya. Kalian bisa lihat dulu di sini interface-nya. Ini dan ini ya teman-teman. Kita bisa masukkan dulu. Kita bisa exit. Kemudian int range FA 0/2 sampai 3. Kemudian enter, kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60. Habis itu spapo. Kita bisa exit lagi, kemudian int f range FA 0/4 sampai 6 ya teman-teman. Kita bisa enter, kemudian switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 70. Kita bisa enter, kemudian kita bisa spapo, kemudian kita bisa exit. Kita masukkan FA 0/1-nya seperti biasa ya teman-teman. int FA 0/1. Dia biasa enter, switchboard mode terang, switchboard mode bukan mode ya teman-teman, switchboard terang VLAN 60 sampai 70. Kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah selesaikan ya teman-teman. Lanjut ke multi layer switch satunya terlebih dahulu. Kita bisa end pause. Oh, ini sandinya dulu ya teman-teman. Kita bisa stay. Habis itu, nah di sini kita akan membuat VLAN-nya dan memasang IP VLAN-nya. Di sini kita buat VLAN 40 sampai 70 karena dia mencakup semua VLAN yang ada di switch 1 dan switch 2 ya teman-teman. Kita bisa buat aja VLAN 40, kemudian name-nya VLAN 40. Kalian bisa buat sampai 70 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa masukkan interface yang VLAN 40-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa int range kemudian VLAN, nggak pakai range ya teman-teman, langsung VLAN 40, IP at 192.168.40.1. Enter, kemudian kita buat yang 50. Ini cuma ganti di sininya aja ya teman-teman. Enter, kemudian kita buat yang 60 juga.
Kita buat yang 70. Habis itu kita bisa int range FA 0/1 sampai 2. Kita bisa enter, kemudian switch trunk encapsulation .1q, kemudian switch mode trunk, kemudian kita bisa exit. Habis itu kita bisa IP DHCP full VLAN 40. Kemudian kalian bisa tambahkan networknya, yaitu 192.168.40.0, kemudian subnet masknya, enter, kemudian habis itu default routernya 192.168.40.1, kemudian enter, kemudian DNS 192.168.90.2. Kita bisa exit, kemudian kita buat yang 50 juga. 50, kemudian habis itu network. Enter, habis network itu default routernya itu dia 50. Kemudian habis itu DNS. Kemudian kita buat yang 60 juga ya teman-teman. Ininya kita ganti dulu. DNS. Buat juga yang buat 70 ya teman-teman. Ini network, kemudian ini 70. Kemudian ininya itu 70 juga. Nih. Kita coba VLAN-nya, kita bisa cek di PC-PC-nya terlebih dahulu ya teman-teman, mulai dari VLAN ini. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba cek yang VLAN 50. Dia juga sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba cek yang VLAN 60-nya. Dia juga sudah ya teman-teman. Kita bisa cek yang 70. Maka dia juga sudah berhasil. Nah, kita sudah berhasil konfigurasi. Nah, kita lanjut konfigurasi yang untuk part 4-nya ya teman-teman. Ini part 4 yang ini. Nah, di part 4 ini kita akan konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Oke, langsung aja kita buka switch 3-nya. Kita bisa const, kemudian habis itu nah, di C3 ini, tapi kita akan membuat VLAN-nya dulu, yang ada di VLAN 80 dan 90.
kita bisa buat VLAN 80. Habis itu kita bisa enter. Untuk name-nya yaitu VLAN 80 ya teman-teman. Kita bisa enter, kemudian kita juga buat yang VLAN 90-nya. Nah, habis itu kita bisa masukkan interface-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini interface yang ini kita bisa masukkan terlebih dahulu. INT rank, oh ini kok besar semua. INT rank FA0/1 sampai 3, kemudian enter, kalian bisa support mode akses, kemudian support akses VLAN 80. Habis itu kita bisa exit, kemudian INT range FA0/4 sampai 5. Kita bisa enter, kemudian support mode akses, kemudian support akses VLAN 90. Kemudian spapo, kita bisa exit. Kita bisa masukkan interface yang 0/6-nya ya teman-teman. Kita bisa FA0/6. Kemudian oh ini belum kata INT-nya, belum interface-nya belum ditulis ya teman-teman. Kemudian habis itu kita support mode terang, kemudian support terang 80 sampai 90. Oh ini belum dikasih VLAN. Nah ini udah, sekarang kita masuk ke router 3-nya ya teman-teman. Lalu kalian bisa masuk ke setup-nya. Habis itu no SH. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita bisa masuk interface git 0/1 untuk masukkan VLAN-nya ya teman-teman. 0/1 VLAN 80 ya, kemudian encapsulation, kemudian encapsulation .80, kemudian IP address 192.168.80.1 255 kita bisa exit. Habis itu kita bisa INT G 0/1 yang 90 enter. Kemudian kita bisa encapsulation.1 90. Habis itu IP address 192.168.90.1 255.255.0.
kita bisa exit IP DHCP full VLAN 80. Kita bisa enter, kemudian networknya networknya 192.168.80.0. Setelah itu kita bisa enter, kemudian kita bisa pivot routernya itu 192.168.80.1, kemudian DNS nya itu 192.168.90.2, kemudian kita bisa IP DHCP disuruh kami modelnya saja. address 192.168.80.1. Nah, kita coba IP DHCP untuk VLAN 80-nya ya teman-teman. Ini di sini kita coba. Nah, maka dia udah ada tapi tidak 80.1 ya teman-teman, karena kita sudah kecualikan tadi. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu melakukan konfigurasi manual. Ini yang melakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2-nya. Oke, kita akan pasang IP di VLAN 90. Kita buka dulu server 1-nya. Kemudian kita buka ini 192.168.90.2, kemudian ininya tujuannya titik 1, kemudian untuk DNS nya itu titik 2. Kemudian kalian bisa pasang juga untuk di server 2 nya. Ini ke titik 3. Titik 1, kemudian untuk ininya ini ya teman-teman. Nah, kita coba konektivitaskan. Misal kita kirim paket dari VLAN 80 ke server. Kita coba VLAN 80 ke server. Kalau kalian masih pilot, itu kalian bisa coba lagi ya teman-teman. Maka dia itu sudah successful. Nah, kita bisa lanjut ke yang ke part kelima, yaitu konfigurasi IP address point to point. Nah, ini perintahnya konfigurasikan IP address pada setiap router dengan IP yang tertera di display. Setelah itu, lakukan konektivitas. Nah, di display ini udah disediakan IP. Kita mulai dari router 3-nya ya teman-teman. Ini IP-nya itu sudah disediakan. Kita mulai dari router 3. Kita bisa int git 0/0, kemudian IP address 10.10.10.6,
255 252 karena dia itu slash-nya 30 ya teman-teman. Kita bisa copy ya, kemudian enter no s. Kemudian kita bisa ke router satunya, sama seperti tadi, bisa ke router 1 CLI ID constay. Habis itu kita bisa int di 0/1 VPN 10.10.10.5, kemudian no s. Habis itu kita bisa exit int file 0/0 VPN 10.10.10.1 no s. Kemudian kita bisa ke router 3 nya, router 2 NSID constay. Habis itu kita bisa int di 0/0 IPX 10.10.10.9. kemudian kita bisa pastekan aja, kemudian no shutdown. Habis itu kita bisa exit int di 0/1 IP VPN 10.10.2 kemudian enter, kemudian no s. Kemudian kita bisa exit. Habis itu kita int di 0/2 IPN 10.10.10.13 no enter. Kemudian kita bisa ke yang ini, kita bisa ke ini multi layer sheet 1, kita bisa NSID constant. Habis itu kita bisa int di, oh ini pakainya bukan gig, ini pakainya FA0/3, kemudian no IPX 10.10.10.14. kemudian kita bisa paste enter, kemudian no sh. Kemudian kita bisa ke multi layer sheet yang keduanya, kita bisa NSID constay. Habis itu kita bisa int FA0/6 no z. Kemudian kita bisa IPN 10.10.10.10. kemudian kita bisa paste enter no s. Nah, kita akan
lanjut ke dynamic routingnya. Nah, kita disuruh menggunakan OSPF pada semua router. Oke, kita mulai dari di router 3-nya dulu ya teman-teman. Ini kalian bisa mulai dari router 3-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa CLI and SID pasti. Habis itu kita bisa router OSPF 1, kemudian network 10.10.10.4 0.0.3 area 0. Kemudian network 192.168 168.90.0 0.255 area 0. Kemudian di router 1 kita bisa ke router 1, kemudian CLI NSID, kemudian const. Habis itu kita bisa router OSPF 1, kemudian networknya itu 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0. Kemudian kita network 10.10.10.0 Ini kita ulangi aja ya teman-teman. 000, kemudian kita bisa 01, kemudian 3 area 0. Kemudian kita bisa ke router 2-nya. NSID const. Habis itu router OSPF 1, kemudian network 10.10.10.0.0.0.3 area 0. Kemudian network 10.12.0.0.0.3 area 0. Kemudian habis itu kita networknya satu lagi, yaitu ini itu 8. Nah, kita bisa ke multi layer di satunya. NSID const. Habis itu router OSPF 1, ini IP routing. Habis itu kita bisa network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0. Kemudian network 192.168.40.0, kemudian
255. Areanya itu 0. Kemudian habis itu ini 50. Kemudian Nah, ini kita bisa class shoot address-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Tadi belum. SID const. Habis itu kita bisa IP DHCP excluded address 192.168.40.1. Oh, ini ada kesalahan ya teman-teman. Ini U. Habis itu ini lagi 192 yang 50. Kemudian 60 sampai 70-nya ya teman-teman. Nah, kalau udah kalian lanjut ke Master Alliance yang suite 2 yang ini. Multi layer suite 2 kita N SID const. Habis itu kita bisa IP routing router OSPF 1. Habis itu kita bisa networknya 10.10.10.8 000.3 area 0. Kemudian network 192.168 10.0 000.255 area 0. Kemudian habis itu kita bisa lagi yang 20 ya teman-teman. Nah, habis itu kalau udah yang 20 kita yang 30-nya juga. Nah, kita di router 1 kita coba cek ya teman-teman. Nah, ini kita bisa N SID const. Habis itu do show IP OSPF. Nih. Nah, maka dia itu ada yang 10.10.13 dan 192.90.1 ya teman-teman. Nah, ini udah ada, atau kita coba dengan do show IP root. Do show IP root. Nah, ini udah ada yang OSPF ini ya teman-teman, yang O, ini dia itu OSPF. Nah, kita akan lanjut ke DNS dan web servernya. Di sini konfigurasi DNS di server 1, buat recon di CNAME, kemudian web server di server 2. Kita akan ke server satunya dulu. Desktop service, kemudian DNS, kemudian kita on.
kemudian ininya account, kemudian untuk name-nya itu sekolahan.id. Kemudian untuk address-nya 192.168 ID, kemudian ini 192.168.90.3. Kemudian kita bisa add. Nah, terus kita bisa buat yang ini. Kita ganti dengan siname. Untuk siname-nya itu, kita untuk name-nya itu bisa www.academy sekolahan ID. Kita bisa untuk name-nya di sini sekolahan ID. Kita bisa add. Nah, kita udah konfigurasi DNS-nya. Kita bisa masuk ke server 2-nya. Kita akan konfigurasi web servernya ya teman-teman. Kita bisa ke service, kemudian HTTP. Kemudian kita pastikan on semua ya teman-teman, baik HTTP dan HTTPS. Kita bisa edit. Kemudian kita bisa ganti yang ini, paket tracer. Kita bisa ganti dengan Akademi sekolahan ID. Kita save. Kita cek di VLAN 80. Ini kita bisa pergi ke CMD, kemudian kita bisa ping sekolahan ID. Maka dia itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, ini kita sudah berhasil, kita konfigurasi DNS-nya. Kita lanjut untuk part terakhir atau part 8. Kita akan konfigurasi access list, di mana konfigurasi access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan 60. Nah, di sini kita disuruh menggunakan 101. Oke, langsung aja kita pergi ke router 3-nya. Nah, untuk perintahnya itu kita bisa akses list 101, akses list 101 Denny, karena kita tidak memperbolehkan ya teman-teman 192.168.10.0 kemudian 000255. Habis itu kita bisa 192.168.0000255. Kemudian kita akses list lagi, tapi ini itu 60 ya teman-teman. 60, kemudian kita bisa enter, kemudian kita bisa akses list 101
kemudian permit IP any. Kemudian habis itu kita masuk ke interface untuk G01-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita int G0/1, kemudian kita masuk 90, untuk VLAN 90 ya teman-teman. Kita bisa IP access group 101 out. Nah, kita coba kirim paket dari VLAN 60 ke server satunya ya teman-teman. Nah, maka dia itu akan violet. Si 98 kita bisa cek, itu kita kurang yang di router 2-nya ya teman-teman. Kita bisa tambah. Red 2 kita bisa 10.0.0 0.0.3 area 0. Oh, ini kurang ya teman-teman. Ini kurang 1.0. Kemudian yang kedua itu networknya. Yang kedua itu networknya itu 10, kemudian ini PT 12. Kemudian yang ketiga itu ini 8. Saya lupa belum tambahkan satu lagi ya teman-teman, kurang satu networknya, jadi masih 99. Kita bisa NSID const kemudian router OSPF 1 network. Maka dia sudah 100% ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini configuration uncomplete the activity. Kita bisa lihat ini udah terconteng semuanya ya teman-teman. Oke, di sini karena udah complexionnya itu udah 100%. Nah, kira-kira gitu untuk belajar dari Superlab 1. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke Superlab yang ada ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.